Dulu saya seorang guru fisika di SMA. Kalau dengar kata guru fisika, pasti yang kebayang adalah seremnya. Iya kan? Tapi enggak kok, saya sering kali bercerita waktu saya ngajar fisika di kelas. Jadi selamat datang di channel Raja Cerita. Channel ini dibuat untuk menyalurkan cerita-cerita yang biasanya saya ceritakan waktu saya ngajar fisika. Ceritanya diambil dari banyak sumber, bisa dari pengalaman pribadi saya juga, termasuk cerita-cerita yang pernah saya dengar atau pernah saya baca. Jadi sebelum lanjut ke cerita kita, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tombol subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan kalau kalian merasa buat cerita ini menginspirasi, silahkan kalian klik share. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah mendengar cerita-cerita ini. Wajar, karena kita pernah di kelas dan saya pernah bawakan. Ini baik kok, jadi mengingatkan kembali, merefresh kembali apa yang pernah kita dengar. Tapi buat kalian yang belum pernah mendengarnya, ini baik juga untuk kita sama-sama belajar. Jadi mari kita lanjut ke cerita kita yang pertama. Ceritanya berjudul Sepeda yang Hilang. Jadi dulu waktu saya SMA kelas 1, kejadiannya hari Kamis nih. Saya ingat banget hari Kamis, kenapa? Karena hari Kamis adalah hari waktu saya harus belajar keyboard di gereja. Malam jam 7 sampai kira-kira jam setengah 9 saya harus belajar keyboard ke gereja karena saya nggak punya keyboard di rumah. Kira-kira tahun 96 kejadiannya. Jadi saya harus datang ke gereja, saya kayuh sepeda saya, dan ketika saya mau masuk ke gereja, di depan gereja itu ada seorang anak muda yang ngakunya adalah teman dari teman saya. Jadi saya punya teman namanya Agus. Hai Gus, kalau kamu dengar cerita ini mungkin kamu ingat ceritanya karena saya pernah telepon kamu malam itu. Dia ngaku sebagai temannya Agus, wajahnya tirus gitu ya, badannya kurus, dan dia bilang gini, boleh nggak gue pinjam sepeda lo? Karena dia ngaku sebagai teman dari teman saya, ya saya percaya dong, apalagi dia ada di depan gereja. Dia bilang, boleh nggak gue pinjem sepeda lo? Ntar gue balikin deh. Jadi karena saya masih polos, masih lugu gitu ya, saya kasih aja tuh sepeda saya. Oke, tapi nanti balikin ya jam setengah 9 karena gue udah selesai latihan musik jam segitu. Iya katanya. Jadi saya damai sejahtera, saya kasih sepedanya, dan dia suka cita karena dia dapat sepeda. Jadi saya latihan musik selama kira-kira 1,5 jam itu, dan setelah setengah 9 saya keluar dong dari gereja. Saya cari sepeda saya. Saya cari sepeda saya di sekitar gereja itu, tapi nggak ketemu. 2 kali saya kelilingin gereja itu dari ujung ke ujung, tapi nggak ketemu. Jadi saya mulai panik. Nah kebetulan di pastori di belakang gereja itu ada tempat pendeta tinggal. Saya pakai itu untuk menelpon teman saya si Agus. Saya telepon dia, Gus, ada teman lo yang minjem sepeda gue nih. Oh siapa? Aduh mati deh. Saya nggak tahu siapa namanya. Saya nggak ada prasangka apa-apa. Saya bilang wajahnya tirus dan badannya kurus. Cuma saya nggak tahu siapa namanya. Ya ampun, gue juga nggak kenal kalau gitu mah namanya. Aduh mati deh. Jadi dengan langkah gontai, saya harus pulang ke rumah. Itu banyak rasa tuh yang berkecamuk di jalan. Waktu saya jalan kaki dari gereja ke rumah kira-kira 1 jam. Kenapa? Karena pasti papa saya akan marahin saya. Dia akan tanya, kemana sepeda saya? Dan bener aja, dekat sampai rumah, papa saya udah biasa ada di depan pagar. Terus nanya, pertanyaan pertamanya adalah, kemana sepedanya? Saya bilang Pak dicuri orang. Kok bisa? Terus saya nggak bisa jawab lagi karena saya udah nangis. Udah masuk, katanya. Nah besoknya hari Jumat, saya harus jalan kaki ke sekolah. Sekolah saya di SMA 1 Depok. Dan kira-kira ya 500-600 meter atau mungkin 1 kilo kali ya. Saya nggak tahu persis. Saya harus jalan kaki pergi dan pulang. Hari Jumat saya pulang dari sekolah dan mama saya ngeliat badan saya keringetan. Keringetan karena saya harus jalan siang-siang dari sekolah ke rumah.
Jadi saya baru tahu tuh mama saya berdoa di situ setelah melihat saya keringetan. Cerita selanjutnya hari Minggu siang saya tidur siang. Itu waktu favorit saya, waktu buat tidur siang. Nah sorenya sekitar jam 3:30 saya ke belakang rumah melihat papa saya ngerjain mobil. Saya kaget. Kenapa? Karena di belakang rumah ada satu tempat tunggu gitu ya, tempat orang nunggu. Biasanya kalau mobil masuk, mereka akan nunggu di situ. Dan saya kaget. Saya lihat sekilas orang yang ngambil sepeda saya ada di situ. Buru-buru saya masuk rumah. Saya bilang sama mama, "Mah, itu orang yang ngambil sepedaku ada di belakang. Dia lagi ngapain?" Wah, mama langsung bilang ke papa. Terus papa langsung bilang, "Tutup pintu, tutup pagar." Kebetulan kami punya 2 pagar. Satu pagar buat bengkel, karena papa saya ngebengkel di belakang. Satu lagi pagar di rumah depan. Dua-duanya ditutup, dua-duanya dikunci. Terus terjadilah pembicaraan yang saya nggak tahu antara papa dan mama saya dengan orang itu. Nggak terjadi pemukulan-pemukulan sih, saya tahu papa saya orangnya baik-baik kok. Jadi kira-kira jam 5, setengah 6, papa saya sama orang itu pergi keluar. Terus kira-kira jam 6:30, jam 7 kurang gitu, papa saya balik dengan sepeda saya di tangan. Terus saya senang banget dong. Terus saya tanya sama papa saya, "Itu gimana ceritanya, Pak?" Ya ternyata orang itu ngobat, dia pakai narkoba. Jadi pertanyaan pertama papa saya adalah, "Dikemanain sepeda anak saya yang kamu ambil?" Dia nggak ngaku. Dia bilang, "Sepeda siapa? Sepeda yang mana? Saya nggak ngerasa ngambil sepeda. Jadi saya lagi di mana ya?" Dia nggak tahu dia ada di mana. Dia nggak tahu kenapa dia ada di situ di rumah saya. Dan dia nggak tahu siapa yang bawa dia ke situ. Jadi papa saya akhirnya mendesak kemana sepedanya supaya dia ngaku, dan akhirnya dia ngaku bahwa sepedanya dijual ke ke tukang sepeda, dan uangnya dia pakai buat beli obat karena dia ngobat. Jadi akhirnya singkat cerita sepedanya saya dapat lagi, tapi kemudian mama saya cerita, "Iya, mama kemarin hari Jumat itu ngelihat kamu bercucuran keringat. Jadi mama berdoa, doanya sih bukan supaya sepedanya balik, tapi supaya mama tahu yang mana sih yang ngambil sepedamu. Tuhan tolong tunjukin dong, siapa sih yang ngambil sepeda anak saya. Kasihan kan anak saya harus bercucuran keringat begitu." Ternyata orangnya datang loh ke rumah saya. Dan gak disangka-sangka dia malah ngaku, dan akhirnya sepeda saya balik ketemu gitu ya. Serem banget gak sih? Kalau saya sih sampai sekarang saya masih lumayan serem sama mama saya, karena ternyata doanya dijawab Tuhan gitu ya. Bayangin kalau mama saya berdoa yang aneh-aneh ya. Nah nanti ke cerita berikutnya deh saya akan ceritakan doa mama saya yang lain. Tapi belajar dari situ saya jadi ngerti bahwa apa yang didoakan orang tua itu manjur. Jadi kalau misalnya kamu punya pergumulan, atau kamu punya beban, atau kamu punya masalah, kamu selalu bisa ngomong sama papa mama kamu. Mereka bukan cuma kasih solusi, tapi mereka bisa kasih doa, dan doa mereka manjur. Karena itu mereka disebut, orang-orang tua itu disebut sebagai wakil Tuhan di bumi. Karena doa mereka yang tulus buat anak-anaknya itu biasanya didengar sama Tuhan. Jadi ketika kita punya pergumulan di rumah, di kantor atau di sekolah, besok misalnya mau ulangan fisika, terus ada ulangan matematik barengan pada hari yang sama, atau mungkin juga ada ulangan kimia juga, jadi 3 ulangan dalam satu hari yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Kalian bisa minta doa. Mau ada ujian, kan sebentar lagi UTBK, kalian bisa minta doa sama orang-orang tua, karena mereka biasanya doanya dijamah sama Tuhan. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri, sayangi orang tua kalian selagi mereka hidup, dan minta doa sama mereka, karena doa mereka manjur. Jadi ceritanya sampai di sini dulu. Kalau ada hal-hal yang ingin kalian komentarin, kalian bisa
ketik di kolom komentar. Saya akan senang sekali dengar input dari kalian, bagaimana cerita yang ingin kalian dengar selanjutnya, atau cerita-cerita yang bagaimana yang kalian ingin dengar selanjutnya. Kalian bisa ketik di kolom komentar. Jadi, makan durian pakai terasi. Cukup sekian dan terima kasih.